Ada hal yang agak ganjel sih yang sebenarnya penting tapi gak penting juga buat gue pribadi tentang berita perwibuan sama media mainstream yang sebenarnya gue agak risih dikit, tapi sebenarnya ini masalah gak penting-penting amat tapi kayak penting aja gitu. Tapi gue nggak tahu lah, gue tuh kadang nggak demen di saat media mainstream ngeberitain anime itu informasi basic itu gak lengkap, gak selengkap mereka kalau ngeberitain film live action. Misalnya ada film anime atau TV series baru diumumkan, itu tulisannya nggak ada nama orang penting yang terlibat kayak sutradaranya gitu misalnya, dan cuma nulis nama studio aja. Padahal media mainstream kalau nulis artikel live action infonya lebih lengkap dibandingin anime. Mungkin itu juga sih target audiens utama mereka gitu, makanya anime kurang diprioritasin. Cuma kayak gimana gitu, agak risih aja. Walaupun suatu anime ada informasi tentang orang pentingnya yang lumayan lengkap, itu yang ditulis paling yang udah terkenal doang kayak Makoto Shinkai sama Hayao Miyazaki. Bahkan kadang nama Hayao Miyazaki itu masih nggak keliput dan lebih di highlight studio Ghibli-nya. Gak salah sih, emang studio Ghibli kan studionya Hayao Miyazaki, cuma kayak gimana gitu. Ini video petty banget sih, video jijik gitu. Cuman kan konten gue, video-video gue suka-suka gue ngomongin apa lah ya. Kadang pengen media gitu, video mainstream ngasih informasi basic kalau misalnya tentang suatu anime itu ya informasi basicnya lengkap. Kayak misalnya director, siapa yang bikin musik atau apalah gitu loh, yang biasanya ditulis di live action. Tapi kalau anime kagak ditulis, yang ditulis cuma studionya doang. Video ini sebenarnya gue nyinyir, breakdown sambil berusaha ya mungkin ngambil perspektif dari media mainstreamnya juga sih, kenapa nggak nulis informasi lengkap gitu. Dan salah satu alasan pertama ya tadi kan udah gue sebutin, mungkin ya anime bukan prioritas utama mereka aja. Tapi mungkin alasan kedua adalah mungkin ya halangan bahasa juga. Gue paham sih hal ini karena nyari informasi perwibuan itu bahasa asalnya kan bahasa Jepang, dan nggak semua orang bisa bahasa Jepang. Nggak segampang nyari informasi misalnya live action barat yang informasinya itu bahasa Inggris, karena nerjemahannya jauh lebih gampang. Tapi gini, masalahnya informasi basic tentang orang penting yang terlibat di suatu anime buat gua halangan bahasa lagi-lagi udah gak relevan aja sih. Karena ada website namanya My Anime List atau Anilist, lu search nama anime, film atau TV series apa, itu di situ informasi basic itu udah lengkap gitu, udah lumayan lengkap. Katakan lu pengen voice actornya, katakan lu pengen directornya, katakan lu yang garap musiknya, produsernya, ada. Minimum gue sih sebenarnya nama director aja udah cukup gitu kalau media mainstream. Karena lagi-lagi ya media mainstream itu gue sadar diri anime bukan main thing mereka gitu, bukan konten utama mereka, dan bare minimumnya lagi-lagi director aja nggak masalah. Karena gue ngerasa bare minimum sih kalau ngeliat berita live action lagi-lagi paling nggak ada nama direktornya ditulis di situ. Misalnya mungkin ya ada aktornya kalau misalnya diibaratin film anime, atau mungkin ya voice actornya lah gitu. Cuma lagi-lagi sih ya terserah juga sih, dan gue paham emang lagi-lagi anime bukan main thing mereka. Ya informasi lengkapnya ada gitu. Faktor lainnya sih mungkin kenapa kagak dilampirin, dia mungkin kurang mancing traction. Dan tentu aja ini tuh rasanya pandangan yang sangat pragmatis banget tentang media sekarang gitu, kayak gimana yang seringnya nulis nama studio aja. Ufotable, Demon Slayer nih, Unlimited Blade World, Mappa, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Gitu lah misalnya kan nama studionya orang-orang tahu aja gitu. Padahal tuh kadang walaupun kita tahu rekam jejak suatu studio ngasilin anime yang bagus, kadang tuh orang-orang nggak tahu, nggak ngeh kenapa bagus. Ya tentu aja karena orang-orang penting ya macam director, animator, staff yang terlibat di dalamnya. Dan rasanya sayang aja kalau yang di highlight nama perusahaannya aja. Dan ada animator tuh yang sebenarnya banyak freelance dan loncat-loncat project juga di studio berbeda. Jadi aneh aja rasanya kalau yang di highlight cuma studionya doang. Itu lagi-lagi gue sadar rasanya kalau kita ngomongin aspek produksi anime dan tetek bengek di dalamnya, pasti nggak bakal semua orang tertarik gitu ke aspek-aspek teknisnya di belakang. Gue sadar hal itu. Apalagi kalau misalnya orang yang mau enjoy nonton anime tanpa menghiraukan aspek produksinya, bagi gue sih sebenarnya ya gak masalah aja. Kayak kadang nggak terlalu menghiraukan informasi tentang hal itu juga. Kan nggak ada salahnya kok informasi lengkap, informasi basic tentang suatu anime baru itu dilampirkan, ya gak ada salahnya kan. Karena apa? Yang penting informasinya ada aja. Mungkin bakal ada orang yang tertarik lebih dalam tentang aspek produksi anime, mungkin juga ada yang gak tertarik, dan keduanya gak salah buat gue. Yang tertarik dengan informasi lengkap yang disediakan mungkin bakal belajar lebih dalam lagi tentang produksi anime. Yang gak tertarik juga ya gak apa-apa. Film live action barat juga gitu kan ya, berita di media mainstream misalnya nulisin orang penting siapa, direktur siapa, katakanlah Nolan lah atau apa gitu. Dan tentu aja ada orang yang tertarik sama kenapa garapan
Christopher Nolan kayak gini dan mencari tahu aspek teknis produksi di belakang layarnya. Dan ada juga yang enggak tertarik gitu, tapi informasi basicnya ada kan, lengkap kan di situ gitu. Jadi sisanya tergantung si audiens sendiri mau cari tahu lebih dalam atau kagak. Mungkin ini adalah opini gue yang sangat idealis banget, dan dalam memandang suatu media yang bagus itu kesannya itu buat gue pribadi harus informatif dengan memberitahu masyarakat informasi yang gak banyak orang tahu. Dan sebenarnya masyarakat ini pengen tahu, cuman gak sadar aja kalau mereka pengen tahu. Lu paham gak sih bahasa gue? Gue kadang gak paham sama bahasa gue sih. Ini sebenarnya berangkat dari gue pribadi doang sih, yang hobi banget mencari detail tentang suatu hal yang gue suka itu kayak gimana. Misalnya kalau tentang suatu anime atau suatu manga, gue berusaha cari tahu ini mangakanya siapa, track recordnya apa, rekam jejaknya, terbit di majalah apa, studio suatu anime itu apa, direkturnya siapa. Juga bukan ngewibu doang kayak gue bilang tadi. Gue fans sepak bola, gue demen banget ngeliat orang breakdown taktik sepak bola lah, profil pelatih, profil pemain gitu, taktiknya kenapa pemain ini cocok sama taktik tersebut atau enggak gitu. Video game gue kayak gini juga, berusaha nyari tahu siapa direktur gamenya, gameplaynya kayak gimana, studio gamenya, dan apapun hal itu yang menyangkut aspek di belakang layarnya itu kayak gimana. Makanya gue pengen banget di saat media mainstream itu ngeberitain suatu anime baru gitu, ngasih informasi basic yang lengkap gitu. Ya udah lah, template-nya diberikan gitu kayak yang barat itu tadi, direktor yang Arab siapa gitu, musiknya atau apalah. Yang lagi-lagi informasi itu ada gitu kalau misalnya mau dicari gitu, kalau mau dilampirkan. Cuman mau apa kagak aja sih ya emang terserah orang-orang di sana. Jadi ini coba nyerang gue pribadi aja. Gue pribadi sih sebenarnya ya, makanya di konten perwibuan itu di saat ada informasi menarik tentang suatu anime baru gitu ya, gue sebisa mungkin ya informatif juga gitu, ngasih tahu hal basicnya gitu. Walaupun gue pribadi jujur kadang keteteran sama hal tersebut. Emang gak semua orang bakal tertarik dengan informasi tersebut. Cuman kalau misalnya mau ya ada aja gitu, di situ udah tersedia lah. Jadinya ya kompromi gue sih sebenarnya ya udah, gue kalau misalnya ngeliat berita tentang anime ya udah fokusnya fix yang cari media perwibuan satu aja gitu yang detail. Even media perwibuan juga sih sebenarnya dalamnya masih banyak topik yang mengkerucut banyak banget, tapi rasanya media perwibuan ini juga lebih gampang ditemukan kalau dari media mainstreamnya juga ngasih informasi basic yang lengkap. Dan gua rasa role-nya media mainstream adalah sebagai gerbang pembuka dengan ngasih informasi basic yang lengkap. Sisanya tinggal si audiens ini mau masuk lebih dalam atau enggak, suka-suka mereka itu. Mungkin ini lagi-lagi idealisme gue pribadi, tapi di saat media mainstream atau enggak itu jadi gerbang pembuka buat orang awam yang pengen belajar lebih dalam tentang banyak aspek teknis perwibuan itu ya gue seneng banget. Disclaimer dikit, sebenarnya gue nggak masalah banget kok sama orang yang gak terlalu ngurus aspek teknis belakang layar, direktornya atau apa gitu tentang suatu anime. Karena lagi-lagi ya emang masalah di dunia itu udah banyak banget, dan masalah tentang suatu anime gitu ya sebenarnya mungkin prioritas terkecil di dunia ini. Dan wajar juga kalau misalnya banyak orang nggak terlalu memperdulikan hal itu. Lo nggak perlu menyelami semua hal yang ada di dunia perwibuan buat ngeklaim diri lo sebagai wibu sejati, fans suatu series gitu, gak apa-apa gitu. Yang penting lo bisa menunjukkan kecintaan lo terhadap media perwibuan ini dengan cara yang masing-masing sih sebenarnya. Penutup dari gue ini sebenarnya opini gue pribadi aja, dari sudut pandang gue pribadi juga media yang baik itu kayak gimana. Dan ini nggak berlaku buat perwibuan doang, ini media in general gitu, informasi tentang suatu berita atau apa. Gue selalu perpandangan ideal ya suatu media yang bagus itu informatif dan berusaha kasih tahu informasi yang lengkap dan akurat. Dan di sini gue pengen aja gitu media mainstream di saat ngeberitain suatu anime kasih informasi basic yang lengkap tentang siapa yang garap suatu anime itu di belakang layarnya kayak gimana aspek teknisnya. Mungkin ada orang yang pengen tahu, mungkin juga enggak, tapi paling enggak infonya ada di situ. Ini yang gue bilangin berulang kali di video. Kan gue selalu sadar kok idealisme gue nggak selalu sama realita di lapangan, apalagi dengan kondisi media sekarang gitu yang apa ya, rasanya pragmatis banget sih cara pandang orang-orang ke media sekarang gitu, yang misalnya emang bukan kewajibannya mereka atau apa. Coba lagi-lagi gue ya tetap ini yang gue rasa indikator suatu media bagus atau kagak ya harus kompromi juga. Gue sadar kok sama hal itu. Ujungnya gue pribadi juga berusaha sebisa mungkin ngasih opini dan informasi yang selengkap mungkin gitu, sumbernya dari mana di konten gue pribadi itu kayak gimana lah. Walaupun jujur ya lagi-lagi banyak minusnya, itu gue sadar banget, dan keteteran juga gitu sebagai individu, sebagai orang sendiri ya gak apa tuh ngurusin ini channel. Itu aja sih rambling gak jelas gue udah gitu, jadi bye.